Pujian dan hormat kami, karena Engkau Allah yang kudus, Allah yang hidup, Allah yang benar. Dengan darah anak domba-Mu Bapa, Engkau menyucikan kami, melayakkan kami. Inilah pujian, penghormatan, pengagungan kami kepadamu. Terimalah pujian kami, segala hormat kami dan kuasa hanya untuk Engkau saja Bapa. Di dalam Yesus Tuhan dan Allah kami. Rasa bangga kami karena Engkau telah melakukan segala-galanya. Ya Tuhan, bersama dengan jemaat-Mu pada saat ini kami mau belajar kembali kebenaran firman Tuhan. Berbicaralah bagi kami, sampaikanlah maksud-Mu sesuai dengan pemahaman dan pengertian dan kebutuhan rohani kami. Kami percaya Roh Allah bekerja di tempat ini dan akan menerjemahkan bagi kami masing-masing. Kami sambut firman-Mu dan tolong kami juga untuk melakukannya. Demi dan melalui Tuhan kami Yesus Kristus. Doa ini kami naikkan. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ya. Shalom. Shalom. Di nama Tuhan kita bisa bertemu pada pagi hari yang indah ini, walaupun ada beberapa jemaat yang mengalami kelemahan tubuh, mengatur tubuh saya dan berdoakan. Ya. Baik, kita akan belajar kebenaran firman Tuhan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Kita akan membaca Efesus pasal yang ke-6. Ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Efesus pasal 6 ayat 1 sampai ayat yang ke-9 dari Lembaga Alkitab Indonesia, dari versi TB2, perikopnya saling membantu. Tapi kita akan nanti tema yang ditulis oleh Sinode keluarga yang melayani Tuhan. Baik, kita akan baca bergantian bagian ini. Saya yang pertama, Bapak Ibu Saudara yang kedua, dan genap sampai ayat yang ke-9. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan Efesus pasal 6 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-9. Taat dan kasih. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena demikianlah yang benar. Hormatilah ayahmu, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Dan kamu bapak-bapak, janganlah hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dengan takut dan gentar,
dan dengan tulus hati, sama seperti kamu taat kepada Kristus. Jangan hanya untuk menyenangkan Tuhan, tetapi sebagai hamba Kristus yang dengan segenap hati melakukan kehendak Allah. Dan yang dengan rela menjalankan pelayanannya seperti orang-orang yang melayani Tuhan dan bukan manusia. Kamu tahu bahwa setiap orang baik tanpa kalau dia dapat berbuat sesuatu yang baik, ia akan menerima balasannya dari Tuhan. Bersama, hai Tuhan, berbuatlah demikian juga terhadap mereka dan jauhkanlah kami. Ingatlah bahwa Tuhan mereka dan Tuhan kamu ada di surga, dan Ia tidak memandang Tuhan. Amin. Sudah demikian jauh bacaan firman Tuhan, yang berbahagia kita membaca dan merenungkan firman Tuhan sebagaimana Mazmur yang kita baca tadi, bahwa Tuhan memilih umatnya menjadi milik kesayangannya. Dan kita yang sudah dipilih oleh Tuhan, kita berbahagia, kita menjadi keluarga. Dan kita akan belajar tentang firman Tuhan ini dalam tema keluarga yang melayani Tuhan. Mari silakan lanjutkan di sana. Ya, kita akan melihat pertama dari pengertian dan prinsip melayani. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita tahu bersama kata melayani adalah istilah yang tidak asing di dalam kekristenan. Bahkan kata ini pun digunakan di dunia kepemimpinan sekuler maupun juga di dalam kepemimpinan masa kini. Maka kita akan belajar pengertian dan prinsip melayani. Yang pertama kita akan melihat bahwa pada dasarnya, sebagaimana disampaikan oleh Ibu kekasih tadi, bahwa keluarga dalam garis rencana Allah. Banyak orang berpikir bahwa saya menikah karena suka sama suka. Dalam konseling selalu saya ingatkan, itu memang poin penting. Tetapi yang lebih penting adalah karena kasih Kristus yang menghendaki dan sebuah perintah. Maka dikatakan tidak baik kalau manusia itu hidup seorang diri. Jadi sang inisiator bukan kita, bukan laki-laki. Karena ada prinsip, ada orang bilang laki-laki yang mau menikah, atau perempuan yang mau menikah, atau karena pandangan pada pertama. Ibu sama bapak dulu ada pandangan pertamanya nggak? Nggak ada ya, karena lewat media. Iya. Kalau saya sekali sama ibu juga nggak ada pandangan pertamanya, karena lewat media kita, lewat seseorang orang lain. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih, kita akan belajar mengenai bahwa keluarga itu dibangun dan dalam rencana Allah. Kita tahu dari Keluaran pasal 1, Keluaran pasal 2, bahkan seluruh firman Tuhan. Tuhan bahkan berkata tidak baik manusia itu hidup seorang diri. Tapi ingat, tadi Ibu kekasih sudah menyampaikannya. Meli mengatakan bahwa anak muda yang mau menikah gumuli baik-baik. Jangan lihat yang ganteng, yang udah mapan segala macam, tapi apakah itu berkenan kepada Tuhan? Dan saya lirik-lirik mata sama pemudi dan kita semua yang yang kalau bapak-bapak jangan lagi yang lirik-lirik. Tetapi yang anak muda yang kita doakan sekarang, yang tentunya berusia mencari jodoh. Nah, kita akan melihat di sini Bapak Ibu Saudara yang kekasih, kita dipanggil untuk memiliki gaya hidup yang mementingkan orang lain, bukan kepentingan diri sendiri. Iya Pak ya. Allah memanggil kita bukan untuk hidup sendiri. Ya Pak ya. Inilah panggilan kita. Panggilan kita ada di dunia ini supaya kita menjadi berkat. Maka diberkati untuk menjadi berkat. Termasuk di dalam keluarga. Ketika Tuhan membentuk keluarga bukan secara tiba-tiba saja, maka dikatakan bagian Efesus pasal 6 ini mengingatkan kita bahwa hai anak-anak. Jadi kita akan melihat lebih dalam prinsip melayani, sudah saya sampaikan, itu adalah kehendak Tuhan dan mewarnai seluruh kehidupan orang percaya. Selama kita hidup, kita melayani, kita melakukan sesuatu, do it ministry, atau lakukan dalam sikap pelayanan. Bahkan dikatakan dalam Nazmul yang kita baca tadi apa?
apapun juga yang kamu perbuat, apa saja, termasuk orang berpikir melayani liturgos, melayani ini, tetapi sebenarnya anything, apapun, everything, dalam segala waktu itulah bentuk pelayanan kita. Maka ada orang berpikir pelayan itu kalau dia jadi tamborin atau menjadi singer atau main musik atau LCD atau menjadi majelis penatua diakin, itu memang benar adanya. Tapi pada dasarnya pelayanan itu saya melihat dulu dari segi bahwa Allah telah melakukan segala-galanya, maka dia juga melakukan segala-galanya. Nah, maka dalam pernikahan Kristen yang Allah kehendaki di tengah-tengah keluarga, ingat keluarga Kristen, kita jangan mudah terpengaruh dengan media sekarang. Di TikTok, di apa lagi itu, IG, di semua media sosial kita lihat pernikahan-pernikahan yang aneh ya. Ada pernikahan di Jawa Tengah sudah masuk di TikTok itu menikah sesama jenis. Nggak tahu nikah apa Kristen apa tidak, tetapi di Ambon baru 2 minggu yang lalu, di Timor ya, sorry, menikah dengan orang meninggal. Lu ini benar, bahkan dia menganggap sebenarnya pendeta, dikatakan pendeta hamba Tuhan itu memberkati pernikahan. Apakah ini yang dikehendaki Tuhan? Karena Tuhan berbicara kepada kita, pernikahan itu adalah pernikahan sesuatu yang hidup. Dan Allah menyatukan suami istri bukan ketika mereka sedang atau tidak bernyawa lagi. Karena orang yang sudah dipanggil oleh Tuhan tidak ada lagi istilahnya di surga nanti ada kawin mawin nggak? Tidak ada, Alkitab jelas sekali. Tetapi maka banyak kritik. Seorang kritikus yang mungkin Bapak Ibu sudah tahu, Dr. Esra Suro dari Kupang juga beliau melayani di sana di KIN. Terus dia bilang kritik keras, kenapa hal ini terjadi? Pada dasarnya Alkitab menjelaskan keluarga adalah dibangun oleh Allah, dan keluarga itu selama kita hidup di dunia ini pernikahan itu terjadi. Di surga ada pernikahan tidak? Tidak ada. Tidak ada seperti di dunia ini. Nah, ini prinsip yang perlu kita ketahui bersama. Maka dalam hal itulah kita akan belajar poin yang berikutnya. Setelah keluarga dalam garis rencana Allah, setiap keluarga itu tidak serta-merta begitu saja, tapi ada masuk dalam rencana Allah. Oleh sebab itu, karena keluarga sudah dibentuk oleh Allah, keluarga juga dipanggil dengan tujuan dalam garis dan rencana Allah masing-masing kita. Maka tujuan berikutnya kita melihat bagaimana sih melayani dalam keluarga. Bagaimana kita saling melakukan tugas dan tanggung jawab kita, bukan sebuah keterpaksaan, tetapi sebuah panggilan, yaitu melayani. Nah, inilah kepemimpinan juga yang dalam kekristenan kita kenal juga, bahwa kepemimpinan dalam keluarga bukan kepemimpinan cara dunia ini, tetapi keluarga dalam pelayanan. Berikutnya poin yang ketiga, bentuk pelayanan dalam keluarga. Ayo kita lihat firman Tuhan, bukan kata saya, dikatakan sini, hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Mengapa Paulus sangat menekankan kepada anak-anak di sini? Rupanya bukan hanya sekarang saja. Sejak zaman dahulu anak-anak tidak diajarkan rasa membangkang atau tidak taat itu, tapi naturnya anak-anak ada mau membangkang, mau tidak mau atau tidak mau taat pada orang tuanya. Kata taat itu gampang diucapkan Bapak Saudara, gampang nggak? Tapi dilakukan susah sekali. Kata orang Jawa, anakku ini susah sekali, ngeyel dibilang. Maksudnya sudah disampaikan berulang kali, tetap tidak mau mendengar. Maka dikatakan di sini prinsip yang pertama dalam pelayanan dari keluarga, sebagai tugas kita, bentuk pelayanan dalam keluarga itu, anak-anak, siapa yang merasa diri menjadi anak-anak, taatlah kepada orang tuamu. Dalam apa? Di dalam Tuhan. Kita taat kepada orang tua karena kita di dalam Tuhan. Jadi siapa yang menjadi, bukan anak-anak kecil saja yang seperti anak kita ini, tapi siapapun juga yang disebut sebagai seorang anak,
dia wajib taat sampai kapan kepada orang tuanya. Pak, bagaimana kalau orang tua tidak membimbing kepada jalan yang benar? Tapi prinsip firman Tuhan, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Maka prinsip ini kalau kita belajar taat, kita belajar melayani. Jangan heran bahwa pelayan itu bukan hanya di gereja, dalam keluarga pun belajar untuk taat. Ayo anak-anak, sebagai anak kita yang mungkin sudah menikah tapi kalau masih ada orang tua, koreksi diri kita. Apakah kita menjadi pribadi yang taat kepada orang tua atau suka melawan? Dalam kelas kata saya ingatkan, Pak, bagaimana kalau kita orang tuanya tidak mengarahkan kepada jalan yang benar? Tapi prinsip firman Tuhan, sebagai seorang anak perlu kita dengar untuk taat kepada mereka, dan kita mau belajar untuk di dalam Tuhan, ketaatan kita. Tentu yang dikatakan dalam Tuhan adalah mengarahkan ke jalan yang Tuhan kehendaki. Yang kedua, bapak-bapak. Bapak ibu saudara yang kekasih, mengapa penekanan kepada bapak di sini dikatakan? Karena sebagai seorang pemimpin dikatakan, hai bapak-bapak, ayat yang keempat, janganlah bangkitkan kemarahan kepada anak-anakmu. Kenapa poin ini terjadi? Rupanya dari dulu dan pada dasarnya bapak-bapak merasa anak ini punya saya, ada di keluarga saya berhak untuk mendidik dia. Oke, nggak masalah pendidikan itu. Maka dikatakan pendidikan itu penting. Bapak-bapak, didiklah anak-anakmu dalam jalan Tuhan. Perintahnya berarti bagaimana jalan kita mendidik anak-anak dalam jalan Tuhan. Jangan bangkitkan kemarahan. Ajarlah mereka. Betapa seringnya kita marah. Bapak-bapak di sini pernah marah nggak? Tersalah dulu. Saya pernah marah karena sama Laura. Saya marah betul sama dia. Marah sekali. Tapi itu sebenarnya dikatakan marah itu boleh nggak? Boleh. Yang dikatakan janganlah bangkitkan kemarahan. Maksudnya sedikit-sedikit kita punya prioritas pada progresif pada anak-anak kita. Ini kan anak saya, terserah saya. Jadi kita sedikit-sedikit bangkitkan kemarahan. Ini yang dimaksud dengan bangkitkan adalah suatu upaya kita dan berusaha membenarkan diri. Maka bapak-bapak, janganlah bangkitkan kemarahan kepada anak-anakmu, tetapi didiklah mereka dalam takut akan Tuhan dan nasihat Tuhan. Nah, inilah pola didik Alkitabiah. Alkitab berkatakan, mengapa bapak-bapak dalam usia mendidik itu, ya kebanyakan dari usia remaja sampai dia umur, kalau Alkitab mengajarkan sampai umur 30 tahun pendidikan mereka. Jadi dari kecil asuhan itu mamanya bertanggung jawab kalau prinsip seperti orang Yahudi. Tetapi ketika pada usia 13 tahun sampai ke 40 tahun, kenapa Tuhan Yesus muncul pada umur 30 tahun? Karena pada itu dia dididik di sinagoge. Pendidikan supaya taat kepada Tuhan, nggak tahu aturan, dididik dan diarahkan bagaimana bermasyarakat, berhukum negara dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, betapa seringnya kita tidak bisa mengendalikan amarah kita. Malah justru kita berusaha membangkitkan, dikatakan. Padahal Alkitab berkata, hai bapak-bapak, janganlah bangkitkan kemarahan anak-anak. Pak, nggak tahan saya melihat kelakuan anak saya. Benar. Tetapi Alkitab mengajarkan supaya kita belajar melayani, bentuk pelayanan dalam keluarga. Semarah-marahnya kita, dia adalah anak-anak kita. Iya Pak, ya, itu anak tetangga. Justru karena anak-anak kita kadang-kadang ingin sekali semaunya kita. Tidak heran jika di media sosial orang mendidik anaknya keterlaluan. Tapi padahal lihat pribadi anak itu ada gambar Allah di dalam diri anak. Didiklah dia dengan cara Allah, ajaran Tuhan. Tentu Alkitab yang menuntun kita. Dan saya percaya bahwa di sini bapak-bapak tidak hidup kalau mendidik anak marah berlebihan. Marah boleh, tapi selalu marah itu salah. Bahkan anak-anak, aku saya di rumah, bapakku marah-marah terus, itu salah. Tapi kalau anak bilang, iya bapak saya marah karena dia tahu bahwa yang terbaik, bahwa saya ini salah, itu berarti kita berhasil untuk mendidik dia dalam jalan Tuhan. Yang berikutnya, prinsip dalam pelayanan, karena keluarga adalah pelayanan yang paling utama, inti dari melayani ialah menjadi berkat dalam keluarga, maka berikutnya kita melihat keluar.
Kalau kita menjadi pekerja, entah di perusahaan, entah kita sebagai tenaga pendidik, pasti kerja sama orang, sama pemerintah, sama instansi perusahaan. Hai orang yang bekerja, hamba di sini karena kategori pekerjaan pada saat itu orang kerja di rumah tangga. Banyak hamba-hamba dibeli juga, itu konteksnya. Tapi kita masuk kepada konteks masa kini. Siapapun yang bekerja, taatilah hukumnya kepada orang tempat kita bekerja. Pak, berat. Karena ada orang yang bilang, bagaimana saya bisa melayani dan berat kalau seandainya pimpinan saya tidak sesuai atau melanggar firman Tuhan, pimpinan saya mau menang sendiri dan seterusnya. Tapi prinsipnya di sini bahwa dalam hal itulah kita diberi kesempatan untuk melayani. Taatlah Tuhan yang ada di dunia. Siapa Tuhan kita? Tentulah yang buat kita kalau bekerja adalah pimpinan perusahaan. Siapa Tuhan kita? Kepala dinas dan seterusnya, mungkin atau atasan kita, atau kayak kami di pelayanan di sinode kita sekarang di GNI. Saya harus belajar, walaupun berat. Makanya tahun lalu saya bilang, minggu lalu saya bilang, berat, kita mau ketawa, mau senyum, suka cita sebenarnya. Tapi 2 hari sebelum saya berangkat ke sini, tanggal 12 itu udah turun SK itu. Ya mau tidak mau. Dan bahkan dia bilang, kamu harus belajar taat. Siap, saya bilang, saya harus taat dan seterusnya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, hukum berikutnya yang terakhir supaya kita mampu melayani Tuhan dalam keluarga, mulailah dari keluarga kita. Kalau kita menjadi tuan, jadi tadi kalau kita menjadi pekerja, tapi kalau kita seandainya kalau Tuhan kehendaki, misalnya menjadi pimpinan perusahaan, atau menjadi pimpinan sekolah, atau menjadi pimpinan desa, pimpinan apapun juga, jika kita memimpin, jauhkanlah ancaman. Karena banyak orang sekarang ini dikit-dikit ancam. Percaya apa tidak Bapak Ibu Saudara, ada orang bilang begini dari segi politik, wow, kita kayaknya kembali ke masa zaman-zaman Orde Baru ini nanti. Pernah gak sering begitu? Maksudnya bagaimana? Kadang-kadang ada juga powernya itu keluar. Tetapi ingat, kita yang belajar, kalau Tuhan percayakan memimpin, jauhkanlah ancaman. Lakukanlah tugas pelayanan itu dengan mata yang tertuju kepada Tuhan. Maka ayat 6 sampai 7. Mari kita baca bersama-sama bagian yang terakhir ini. Ayat 6 sampai 7 dalam Bapak Ibu Saudara yang Alkitabnya dalam bersama-sama. Mari silakan. 1, 2, 3. Jangan hanya dikatakan mereka saja untuk menyenangkan hati orang, tapi sebagai hamba Kristus yang dengan senang hati lakukan kehendak Allah. Dan jangan orang menyenangkan caranya seperti orang-orang yang baik Tuhan dan bukan manusia. Baik, melayani Tuhan. Jadi kata kuncinya kita lakukan segala sesuatu di tengah keluarga, di tengah masyarakat, dan dari keluarga itu kita dididik untuk melayani Tuhan. Harus dilakukan dengan apa? Rela dan tulus, taat, sukacita, rendah hati, melayani sesama seperti melayani Tuhan. Ya, masa-masa yang berat misalnya kadang-kadang memang masa penyesuaian. Tadi Ibu Nerti menjelaskan masa penyesuaian. Kalau Bapak Ibu Saudara sudah tidak masa penyesuaian lagi. Tetapi seandainya kita menghadapi hal seperti itu, lakukan segala sesuatu untuk Tuhan dalam keluargamu. Jadi kalau kita melakukan untuk Tuhan, pasti kita tidak marah-marah terus-menerus kepada anak kita, kepada cucu kita. Kalau kita melakukan untuk Tuhan, maka seperti untuk Tuhan, maka kita memasak dengan sukacita. Ini Bu ya, joy ya kalau sukacita. Kayak di media itu karena saking marahnya mungkin belum dapat uang. Tetapi karena sudah di dalam Tuhan, lakukannya dengan sukacita. Suami mungkin pulang nanti dengan menerima dengan sukacita, demikian juga kita lakukan. Yohanes 13 ayat 1-20 berkata, Yesus sebagai contoh melayani. Yesus turun tangan melayani para muridnya dengan jalan apa? Membasuh kaki kepada mereka. Sebagai wujud melayani di tengah skop kecil. Saya pernah lakukan, sebenarnya bukan karena apa-apa, nggak ada masalah problem, tapi saya dipanggil waktu itu. Kami mentoring itu kelas mentoring waktu di sana dikatakan lakukan ini maka engkau akan berbahagia. Saya pernah lakukan yang ditanya. Bapak ada satu yang jangan Pak, saya gemetar. Sebenarnya enggak apa-apa, enggak ada masalah, kita enggak ada hati itu. Tetapi yang saya mau kita belajar seperti Kristus lakukan.
lakukan dengan kerendahan hati di keluarga, lakukan dengan mata yang tertuju kepada Tuhan dengan tulus dan ikhlas. Maka dikatakan kamu tahu bahwa setiap orang, baik hamba maupun orang-orang mereka, kalau sudah di dalam Tuhan, maka kita dimampukan untuk melakukannya. Maka dikatakan dengan rela hati di hadapan Tuhan kita melakukannya dan melayani dengan sepenuh hati. Bapak Ibu Saudara, kita yang sudah dalam keluarga, ini yang terakhir yang saya mau katakan, ayo lebih dan lebih lagi koreksi diri kita. Apakah sekarang 4 bentuk ini kita menyampaikan dari ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Sebagai anak, apakah kita sudah taat kepada orang tua? Ini bentuk pelayanan kita. Atau karena kalau nggak taat, bapak nggak kasih uang jajan, nah, itu salah. Tetapi ketaatan kita bukan karena apa-apa, tapi karena kita mengasihi Tuhan. Amin. Demikian juga seorang kalau kita sudah dipercayakan menjadi seorang bapak, jangan bangkitkan marah, dikit-dikit marah. Karena mungkin saya tanya kepada anak-anak yang ada di ruang ini, suka nggak dimarahin? Nggak suka. Tetapi kalau memang marah tepat waktunya boleh dan memang harus. Kalau memang harus dimarahin, tapi jangan membangkitkan. Artinya jangan dikit-dikit marah, didiklah dalam ajaran Tuhan. Yang berikutnya, sebagai kalau kita sebagai orang yang bekerja kepada seseorang atau kepada sebuah instansi, taatilah Tuhan di dunia ini, kata firman Tuhan. Ini wujud pelayanan juga, walaupun kadang-kadang kita sulit dan kita tidak terima. Dan yang terakhir, jika kita sebagai pemilik atau kita sebagai pemimpin, kita sebagai dalam keluarga ditunjukkan sebagai keluarga Allah, mari jauhkanlah ancaman, tapi lakukanlah sebagaimana seperti untuk Tuhan. Bagian ini dikatakan lagi, hai Tuhan, perbuatlah demikian. Apa yang demikian? Ya, perbuatlah seperti kita untuk Tuhan, layani dengan sepenuh hati, dan juga hai Tuhan, jauhkanlah ancaman, karena kamu tahu bahwa Tuhan kita dan Tuhan mereka adalah sama, dan Tuhan tidak memandang. Bapak Ibu Saudara, sedemikian firman Tuhan mengingatkan kita di dalam minggu keluarga ini. Biarlah sungguh kita, apapun tugas yang dipercayakan, lakukanlah. Jadi ibu-ibu, walaupun berat, di masa-masa yang berat sekarang ini ketika mendidik anak, lihatlah nanti ketika anak-anak berhasil, maka didiklah mereka dengan takut akan Tuhan. Ketika bapak-bapak dengan menghadapi kelakuan segala sesuatu anak-anak kita juga, didiklah dan nasihatilah mereka terus menerus seperti kita hormat kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Dalam waktu ini beberapa menit saya mohon dalam nama Tuhan Yesus kita mengoreksi diri kita sebagai wujud kita mengevaluasi diri dalam Tuhan. Memang selama ini kita sudah di dalam Tuhan, kita sudah menjadi keluarga Kristen, tetapi apakah sudah sungguh-sungguh kita melakukan prinsip firman Tuhan ini, melayani di dalam keluarga, kita melayani di mana kita bekerja, kita melayani Tuhan, di mana di bermasyarakat pun kita melayani Tuhan. Jikalau kita masih melakukan beberapa tindakan seperti Alkitab ingatkan, biarlah kita mohon ampun dari Tuhan. Bapa di surga, tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu, semua terbuka. Engkau mengajarkan kepada kami prinsip dalam melayani keluarga yang sudah Engkau bentuk, bahkan keluarga besar gereja misi di Indonesia Jemaat Efata Sarudu. Engkau telah membentuk kami menjadi sebuah keluarga besar. Namun Tuhan, Engkau mengingatkan kami supaya keluarga yang Engkau bentuk ini pada prinsipnya bukan untuk mengasihi diri sendiri, tapi kami mau melayani, kami mau melakukan segala tugas dan tanggung jawab. Entahkah sebagai seorang anak dalam keluarga maupun dalam gereja, entahkah kami sebagai seorang pemuda, entahkah kami sebagai orang tua, ayah, ibu, dalam hukum pernikahan juga taat dan kasih berlaku. Demikian juga Tuhan, kami sebagai seorang karyawan, kami sebagai seorang pemimpin, tolong kami untuk memiliki prinsip ini. Jika selama ini kami hidup dalam kemarahan, sedikit-sedikit kami rasa kesal, selama ini kami jengkel, kami tidak terima dalam segala kondisi, Tuhan tolong kami, berikan hati seperti Engkau, hati yang rela, hati yang mau melayani, hati yang melakukan untuk Tuhan karena sebagai sebuah ketaatan, karena janji-Mu kami disebut sebagai orang berbahagia. Betapa beratnya kadang-kadang kami seorang bapak mencari rezeki, mempersiapkan segala sesuatu, tapi banyak kesalahan yang kami alami dan kami lihat pada anak-anak kami.
Seringkali kami emosi, marah, bahkan mungkin ada orang tua tidak bisa mengendalikan kata-katanya, tidak bisa mengendalikan perilakunya. Dalam nama Yesus, ampuni kami dan ampuni kami. Sungguh-sungguh kami tidak menjadi pola dunia ini, tapi kami mengikuti pola Kristus di dalam Efesus pasal yang ke-6 ayat 1 sampai 9 ini. Keluarga, kami mau melayani Tuhan dengan apa yang kami lakukan. Apapun yang kau percayakan, tugas apapun juga itu kami lakukan dengan mata yang tertuju pada Tuhan, dengan tulus, ikhlas, dan kami percaya upah dari surga menanti bagi kami. Berikan kesabaran bagi kami sebagai bawahan, sebagai karyawan, atau sebagai apapun juga kadang-kadang berat untuk belajar taat, tetapi firman Tuhan mengajarkan di dalam ketaatan kami belajar melayani, di dalam ketaatan kami belajar untuk menghormati firman Tuhan dan lakukan. Dalam nama Tuhan Yesus bersyukur untuk firman, ampuni hamba, ampuni kami semua dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silahkan untuk kita meneruskan.